Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang berbagai pendekatan dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian tafsir Al-Quran dan hadis. Tafsir Al-Quran merupakan ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya, berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan. Ilmu untuk memahami Al-Quran ini disebut dengan ulumul tafsir atau biasa juga dikenal dengan ulumul Quran. Terdapat dua bentuk penafsiran yaitu at-tafsir bil al-ma'thur dan at-tafsir bil ar-ra'i dengan 4 metode yaitu ijmali, tahlili, muqarrin, dan mawdu'i. Sedangkan dari segi corak lebih beragam. Ada yang bercorak sastra bahasa, fikih, teologi, filsafat, tasawuf, ilmiah, dan corak sastra budaya kemasyarakatan. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab dengan segala macam kekayaan bahasanya. Di dalam Al-Quran terdapat penjelasan mengenai dasar akidah, kaidah-kaidah syariat, asas-asas perilaku menuntun manusia ke jalan yang lurus dalam berpikir dan beramal. Namun Allah SWT tidak menjamin perincian-perincian dalam masalah-masalah ini, sehingga banyak lafal Al-Quran yang membutuhkan tafsir, apalagi sering digunakan susunan kalimat yang singkat namun luas pengertiannya. Dalam lafaz yang sedikit saja terdapat terhimpun sekian banyak makna. Untuk itulah diperlukan penjelasan yang berupa tafsir Al-Quran. Begitupun dengan hadis. Hadis yang hingga saat ini masih juga terdapat kesalahpahaman makna bagi mereka yang kurang atau bahkan tidak memiliki pengetahuan mengenai hadis itu sendiri. Hadis berbeda dengan Al-Quran. Periwayatan Al-Quran berlangsung secara mutawatir. Adapun periwayatan hadis sebagian kecil berlangsung secara mutawatir dan sebagian lainnya secara ahad. Karena Al-Quran dan hadis mutawatir dalam studi hukum Islam menjadi sumber istinbat hukum pertama dan kedudukan sebagai nas qat'i al-wurud atau mutlak kebenarannya. Adapun hadis ahad menjadi sumber hadis kedua dan kedudukan sebagai nas zani al-wurud relatif tingkat kebenaran beritanya. Implikasi dalam studi kritik hadis mutawatir tidak lagi membutuhkan pembuktian akan originalitasnya, seperti halnya Al-Quran. Sedangkan hadis-hadis ahad masih membutuhkan pembuktian untuk memverifikasi kualitas sanad dan matanya. Baik, sekian. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya mengenai pendekatan kontekstual dan gender. Kata konteks dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki dua arti, yaitu yang pertama bagian suatu uraian dan yang kedua adalah situasi yang ada hubungannya dengan kejadian itu. Sehingga dapat dipahami, kontekstual adalah menarik suatu bagian atau kata situasi yang ada kaitannya dengan kalimat yang dapat menambah dan mendukung kalimat atau kata makna tersebut. Pendekatan kontekstual secara sederhana dapat diasosiasikan dengan tafsir bil al-ma'thur dari segi tekniknya. Pendekatan ini merupakan pendekatan ayat suci Al-Quran yang terfokus pada sahihul ma'mul atau riwayat yang sahih. Dengan menggunakan penafsiran Al-Quran ini yang mana dilakukan dengan sangat teliti dalam menafsirkan ayat tersebut sehingga sesuai dengan riwayat yang ada. Dan mengenai gender dapat dipahami cakupannya hal yang dibahas yakni tentang peran kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat gender ini bagian ayat yang telah ditafsirkan oleh para musafir yang dimaksud di dalam Al-Quran yang berbicara tentang kedudukan atau peran laki-laki dan perempuan. Kedudukan Al-Quran di dalam masyarakat sangatlah penting, begitu pula halnya dengan hadis. Diperlukannya hal berkaitan dengan ayat Al-Quran dan dengan hadis. Kitab Al-Quran sebagai pedoman masyarakat ini sebagai tuntunan untuk menghadapi tantangan zaman yang perlulah agar selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran ketika menghadapi zaman ini, sehingga kita sebagai manusia perlu dibekali pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Untuk itu, Al-Quran dan hadis sangatlah penting bagi pedoman hidup manusia. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, jadi pentingnya kita mempelajari Al-Quran dan hadis ini bukan semata-mata karena kita sebagai muslim, akan tetapi ini memang merupakan salah satu bentuk keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bentuk rasa cinta kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Dan seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis merupakan pedoman bagi kita semua dan sebagai rujukan dari beberapa disiplin ilmu pengetahuan. Nah, untuk menjaga eksistensi Al-Quran dan hadis ini perlu kita kaji lebih mendalam lagi dengan ilmu tafsir, yaitu melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan kontekstual, di mana pendekatan ini
mengkaji tentang asbabun nuzul dan realitas kehidupan manusia, sehingga ketika kita mampu mempelajarinya, kita mampu mengatasi problem-problem yang ada di dalam kehidupan saat ini. Baiklah, di sini saya akan meneruskan materi yang sebelumnya dibawakan oleh rekan saya. Materi yang akan saya bawakan yaitu pengertian living Quran dan hadis. Dalam kajian agama, kajian living Quran dan hadis adalah kajian yang berujung pada menggali bagaimana manusia dan masyarakat Islam memahami serta menjalankan agama Islam dengan tidak mengutamakan kaum elit agama seperti pemikir, otoritas agama, pengkhotbah, dan lain sebagainya. Dalam kajian kitab suci, perbandingan living Quran dan hadis menjadi bagian dari kajian yang belum begitu berkembang juga. Oke, selanjutnya living hadis. Living hadis adalah suatu kajian atau penelitian ilmiah mengenai berbagai macam peristiwa sosial terkait dengan kehadiran dan keberadaan hadis di sebuah komunitas umat muslim tertentu. Dari sanalah maka akan terlihat respons sosial atau realitas komunitas muslim untuk membuat hidup dan menghidupkan teks-teks agama melalui suatu interaksi yang terus berkesinambungan. Kesimpulannya adalah the living Quran dan hadis yaitu pemaknaan terhadap fungsi Quran dan hadis. Maksud dari pertanyaan tersebut adalah Quran dan hadis tidak hanya berupa pelafalan atau teks saja, akan tetapi Quran dan hadis mampu mempengaruhi setiap lini kehidupan umat muslim. Tidak hanya itu, tetapi juga Quran dan hadis digunakan sebagai pedoman hidup atau dasar hidup manusia. Living Quran hadis pun sebagai kajian atau penelitian ilmiah berkaitan dengan kehadiran atau keberadaan Quran dan hadis. Nah, keberadaan Quran dan hadis dapat memengaruhi peristiwa sosial yang ada pada umat muslim tertentu. Jadi seperti itu pengertian living Quran dan hadis. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu Kiki Andriansyah. Nah, sekarang kita masuk pada materi metode penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, metode observasi. Yang kedua, metode wawancara. Dan yang ketiga adalah metode dokumentasi. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, metode observasi. Observasi merupakan salah satu bentuk atau cara untuk memperoleh data dengan akurat. Secara umum, observasi bisa dimaknai sebagai pengamatan atau penglihatan. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan atau lokasi kejadian. Data yang diobservasi pun beragam, bisa berupa sikap perilaku atau tindakan kegiatan yang ada dalam suatu kegiatan masyarakat. Yang kedua, metode wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan sesi tanya jawab dengan pihak terkait yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan peneliti. Hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah pemilihan narasumber yang tepat, di mana hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid dan akurat. Yang terakhir adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik berupa dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa dalam bentuk seperti materi kegiatan, agenda kegiatan, foto, audio, bahkan dalam bentuk rekaman video. Baiklah, sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Di sini saya Rena Birlisa Putri izin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang the living Al-Quran dan hadis di kalangan umat muslim, living Quran Ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Dalam riwayat beliau, Nabi Muhammad SAW pernah meruqyah dirinya sendiri dengan menggunakan surat Al-Falaq dan Anas pada saat beliau sedang sakit. Dari beberapa penjelasan hadis di atas dapat kita pahami jika kemudian surat-surat tertentu yang ada di dalam Al-Quran dapat diyakini sebagai obat yang sesungguhnya, yaitu penyembuhan penyakit fisik. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat, surat tertentu juga dapat diyakini atau dipercayai sebagai solusi untuk masalah ekonomi, yaitu untuk memudahkan datangnya rezeki. Nah, dapat kita lihat dari kehidupan masyarakat, surat-surat tertentu juga dapat dipercayai untuk memudahkan datangnya rezeki, menambahkan kemuliaan dan berkah bagi orang yang membacanya. Kemudian dari penjelasan tersebut
pada gilirannya dapat menghasilkan sebuah tradisi untuk membaca surat tertentu di waktu tertentu. Misalnya, membaca surat Yasin di setiap malam Jumat, baik dilakukan secara pribadi, individu maupun jamaah, yang akan melahirkan suatu ketentuan lembaga bagi para anggotanya. Lembaga yang lazim untuk melakukan ketentuan tersebut biasanya adalah pesantren. Nah, living Quran itu berasal dari dua kata, living yang artinya hidup dan Quran yang artinya kitab suci umat Islam. Jadi, living Quran secara istilah adalah teks yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu saja materi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya Nur Karimah akan menjelaskan tentang living hadis bekam di kehidupan pondok pesantren. Hadis merupakan penguat dan penjelas kitab suci Al-Quran dan menentukan hukum jika tidak ada di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan tradisi lisan dan tradisi praktik dalam kehidupan umat Islam. Bekam sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Bekam banyak digunakan oleh umat Islam karena harganya yang terjangkau. Bekam merupakan pengobatan dan cara mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh. Bekam ditanamkan di pondok-pondok pesantren karena bekam sendiri merupakan tata cara Nabi Muhammad SAW untuk menyiapkan dirinya. Bekam diajarkan kepada para santri untuk mempermudah santri berobat agar tidak perlu pergi ke dokter dan membeli obat berzat kimia. Bekam sendiri tidak hanya sebagai pengobatan, melainkan juga media dakwah para santri. Living hadis pada pembacaan perjanjian dalam rangka Maulid Nabi. Masyarakat Bugis melakukan kegiatan pembacaan perjanjian dalam rangka Maulid Nabi karena ada keterkaitan antara keduanya. Mengapa perjanjian dalam Maulid Nabi? Karena di dalam perjanjian itu ada hal-hal yang menceritakan mengenai kepribadian Nabi, sifat-sifat, akhlak Nabi yang disesuaikan dengan temanya. Dalam hal tujuan diadakan pembacaan perjanjian sendiri adalah sebagai suatu rujukan atau pegangan mengenai kepribadian mulia sebagaimana yang diceritakan dan dituangkan dalam perjanjian. Di samping itu, masyarakat juga dapat belajar melalui sejarah lewat perjanjian yang dibacakan dengan bahasa Bugis. Bagi masyarakat yang mengetahui sejarah Nabi SAW adalah bagian dari kebaikan. Kitab perjanjian juga bisa dibaca dengan bahasa Arab dan Bugis bertujuan agar para pendengar bisa menghayati isi perjanjian. Bagi yang tidak mengetahui isi perjanjian dalam bahasa Arab dan bukan bertujuan untuk mengurangi estetika bacaan, bagian yang dibacakan pun juga berkaitan dengan sikap luhur Nabi dan berkaitan antara pembaca perjanjian pada saat Maulidan dengan studi living hadis. Isi kitab perjanjian adalah tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Di kitab perjanjian juga dapat banyak sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perintah Allah untuk bersalawat kepada Nabi. Hadis adalah termasuk sifat Nabi. Di dalam kitab perjanjian dituangkan bagaimana akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW, sehingga sudah jelas kaitannya dengan antara pembaca perjanjian pada saat Maulidan dengan living hadis. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Bagas. Terima kasih. Terima kasih atas saudara Reni. Baik, saya Surya Bagas Kurniawan akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang the living, membaca doa kunut di kalangan umat Islam. Yang pertama itu, kunut adalah ibadah yang telah menjadi tradisi masyarakat Nahdlatul Ulama. Kunut adalah salah satu doa atau amalan yang dilakukan pada setiap pagi dan sore hari. Dari kesimpulan di atas, sejatinya melaksanakan doa kunut akan dapat memperoleh banyak kemanfaatan. Ada beberapa hadis yang membahas doa kunut. Salah satunya yaitu yang terdapat dalam riwayat Sunan Abu Daud yang artinya Rasulullah membaca doa kunut selama 1 bulan berturut-turut pada sholat asar, maghrib, isya, subuh,
setelah sholat. Macam-macam dan hukum melaksanakan doa kunut. Jumhur ulama telah sepakat mengenai pembagian berdasarkan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kunut nazilah dan kunut ratibah atau kunut biasa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Rizky Aprilia. Ya, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang living hadis dalam tradisi pembacaan sholawat. Sholawat adalah pujian yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berpendapat juga bahwasanya sholawat kepada Nabi adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama halnya seperti kita melakukan zikir. Pada dasarnya sholawat adalah permohonan keberkahan dan memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Nabi adalah pemberi syafaat terbesar sesudah Allah Subhanahu Wa Taala. Gagasan yang mengungkapkan bahwasanya Nabi sebagai pemberi wasilah dan syafaat sudah berkembang sejak pada zaman masa awal kenabian. Melihat tradisi yang terdapat di Indonesia, tradisi pembacaan sholawat bukan hal yang baru lagi. Terlebih di kalangan Nahdlatul Ulama, pembacaan sholawat telah banyak dilakukan seperti di acara Maulid Nabi dan di acara tasyakuran. Adapun hadis-hadis yang menjadi landasan atau dasar sholawat, hadis tentang perintah bersolawat, membaca solawat atau bersolawat kepada Nabi berarti juga mendoakan atau memohon keberkahan kepada Allah, memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi. Selain itu juga hadis-hadis yang menggambarkan tentang kepribadian atau akhlak Rasulullah yang harus menjadi teladan bagi umatnya. Hanyalah dengan meneladani akhlak Nabi, umat Islam akan mampu menjadi umat yang istiqomah dan mempunyai akhlak al-karimah. Oleh karena ada landasan dalil hukum tentang bersalawat kepada Nabi, maka muncullah berbagai macam majelis salawat yang ada di negeri ini. Kaitannya dengan living hadis adanya dalil tentang salawat dan kemudian diamalkan oleh umat-umat Islam yang ada di negeri ini. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun, dan kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.